Saya lihat tadi itu yang juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasanya tidak ada buku itu yang di sekolah-sekolah Ya, mengenai tentang pahlawan, ini pejuang nasional tadi. yang selama ini tanda kutip lalai kita. Ya, Karena kita punya anggaran banyak, anggaran mhm, dana BOS itu kan banyak. iya, Nah, sekalian melalui podcast ini saya sudah me-warning juga kepada semua kepala sekolah SMA ya, sederajat maupun SMA, juga madrasah aliyah. Kalau dana anggaran dana BOS itu dipakai untuk pengadaan buku, tidak boleh lagi hanya sekedar buku-bukuan, tanda kutip ya. buku-buku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali lagi di program Cakak-Cakak Macoa yang tentunya tagline kita adalah menemani perjalanan hijrah dengan ilmu dan amal. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang insya Allah luar biasa dan akan banyak memberikan informasi kepada kita, khususnya para pendengar Cakak-Cakak Macoa ini. Ya, jadi langsung saja kami perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yakni Ustadz kita, Ustadz Hajrul Malik. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, Ya, Masya Allah. jadi sekarang Ustadz kita ini untuk jabatannya sendiri berada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni tenaga ahli Gubernur Sulawesi Barat, Ya, bidang antar lembaga, Ustadz. ya betul. Ya, jadi sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz karena tentunya eh, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Ya, insya Allah banyak informasi-informasi yang akan bisa juga didapatkan oleh kawan-kawan nantinya yang mendengarkan video kita pada kali ini. Ya, jadi pada baru-baru ini Ustadz kami lihat ada berita, ya, Iya, Pak Gubernur itu bagi-bagi buku di SMA 1 Mamuju kalau cuma tidak salah ya. satu, ya betul. Ya. Itu kegiatan apa Ustadz? Bagi-bagi buku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi kemarin waktu acara Hari Anak Nasional Oh iya, ada anak tadinya. nasional. Hari Anak Nasional itu tanggal berapa ya? 13 Juli kalau tidak salah ya. Jadi acara itu sebetulnya rencananya itu beliau pada hari Senin setelah kami pulang dari Jakarta hari Ahad itu, terus hari Senin beliau ke Polowali, ke tepatnya di Wonomulyo untuk launching Kopdes Merah Putih Ah, di Kopdes Merah Indonesia Putih. kan nasional Iya, kita ada Pak nasional. Prabowo. Nah, sebelumnya itu beliau mengatakan, Pak Juru nanti siapkan satu sekolah, saya mau berkunjung dalam rangka mengimplementasikan ide membaca buku, Hmm, 20 buku itu. ya. Membaca 20 buku sebelum tamat bagi siswa SMA, SMK, dan madrasah aliyah, Hmm, sederajat tentunya. Nah, karena itu setelah saya mencoba komunikasi dengan teman-teman OPD terkait, Dinas terutama perpustakaan dan pemberdayaan perempuan, saat saya ketemu mereka lagi Zoom, itu udah hari Senin. Iya. Senin siang, mereka Zoom untuk persiapan Hari Anak Nasional hari Rabunya, Mhm, 2 hari. mhm. Nah, saya bilang, "Oh, kalau begitu sekalian pelaksanaan Hari Anak Nasional itu kita lakukan di SMA 1." Karena rencana Pak Gub itu mau silaturahmi ke sekolahnya sebagai alumni di sana, Oh iya. sekalian memperkenalkan ide membaca buku, 20 buku. Mhm. Maka saat di SMA 1 itu jadilah acara itu dibingkai dalam rangka Hari Anak Nasional sekaligus kick Ah, off. Nah, kick off gerakan membaca buku yang kita kemudian bingkai dengan nama oh Mandaras. Mandaras. Ah, Jadilah itu gerakan Sulbar Mandaras yang di kick off. Kenapa di kick off? Ya karena kita baru memulai gerakan itu setelah ada pemikiran beliau spontan menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya soal bagaimana kiat untuk menaikkan indeks pembangunan literasi masyarakat. hmm. Karena indeks pembangunan literasi masyarakat kita itu di urutan ke-26 dari 38 provinsi Oh iya iya. atau sekitar 65%. Hmm. Tidak terlalu rendah sebetulnya. Tapi kita mau kalau beliau itu kan Pak SDK ini selalu mau progresnya itu cepat. Oh iya iya. Nah, nanti saya lihat nanti teman-teman itu harus ambil bagian dari gerakan Mandaras ini. Yang ide utamanya itu dari beliau tadinya, Hmm. membaca 20 buku. Ya. Oh jadi kegiatan kemarin sekaligus kegiatan launching begitu Ustaz ya? Bukan launching, Bukan kick off. launching, oh kick off-nya? Ya.
Kick Untuk off itu memulai gerakan. memulai gerakan. Nah, karena itu podcast kita ini juga ini bagian menindaklanjuti bagian Oh dari iya. karena ini harus Oh. terus menggelinding sampai betul-betul ini kita cerita lebih banyak Iya iya. gimana sih itu nanti endingnya daripada gerakan membaca buku Mhm. ini. Iya. Ya, jadi, mengenai tentang tadi Ustaz, Mhm. mengenai tentang program Mandaras ini sebenarnya latar belakangnya, ya tentunya bukan yang bagi-bagi buku tadi Ustaz, tapi latar Ya, belakang program ini sepertinya, sebenarnya itu seperti apa Ustaz? Sehingga ini diprogramkan terkhusus pemerintah Sulawesi Barat? itu adalah sebuah kegelisahan gubernur melihat indeks literasi pembangunan masyarakat kita. Pembangunan literasi masyarakat itu yang rendah tadi, Oh iya, menurun tadi. 65%. Iya, Atau sekitar urutan ke-26 dari dari seluruh kota yang ada ya di Indonesia, 38 provinsi. iya 38, Kita di iya, bawah lah. Nah, karena itu salah satu upaya untuk menaikkan itu kita picu dulu gerakan membaca itu di sekolah. Kenapa di sekolah? Ya karena itu yang menjadi kewenangan provinsi. Nanti akan ditindaklanjuti ke bawah dan gerakan itu kemudian dimulai dengan surat edaran gubernur. Surat edaran gubernur tentang pentingnya wajibnya membaca 20 buku nanti sebelum tamat. Nah, itu minimal 20 itu. Nanti kita coba apa sih kenapa angka 20? Karena saya juga tanya Pak Istika, kenapa 20 Pak? Nah, iya. itu tiba-tiba aja sih gitu. Oh iya, Menurut dia yang itu, ya bukunya. itu 20 itu ilham aja itu angkanya. Karena saya Ah, yakin anak-anak pasti akan membaca lebih dari itu. iya betul Pak. Hmm. Eee, tapi ini untuk kegiatan ini, program ini apakah yang disasar itu cuman, SMA saja Pak ya? Tidak, Atau masyarakat. iya masyarakat juga? Jadi gerakan membaca ini, gemar membaca atau gerakan menderas Ya melalui gerakan membaca. Mandaras. Kita elaborasi dulu menderas. Jadi menderas ini kan sebetulnya ini lokal wisdom, satu budaya yang ada di Mandar ya. Kita Budaya di Mandar. Mandar ini, kultur Mandar itu Mandaras. Waktu saya tanya Bapak, Pak Gub, kenapa Mandaras? Nah, dulu kan waktu kita mengaji, Mandaras itu kita tidak bisa pindah ke halaman berikutnya kalau kita tidak mahir di halaman sebelumnya. Oh iya iya. Mandaras itu membaca ulang. Iya membaca ulang. Saya membaca berbagai literatur terkait dengan Mandaras dari berbagai referensi yang ada. Jadi Mandaras ini serapannya dari bahasa Arab, dari Iya. kata darasa yadrusu, darsa madrusun, Mmm. madrasah. Jadi Mandaras itu dari kata serapan yang kasih tasdik ya. Itu belajar, akar katanya Mandaras itu belajar. Mandaras itu membaca membaca efektif, membaca ulang, membaca mendalami, membaca mengetahui lebih banyak. Membaca sambil paham. Jadi tidak hanya Ya membaca bukan saja? sekedar Iya. Mandaras itu. Jadi dapat dua-duanya. Dapat literasinya, dapat kultur lokal wisdomnya, Mhm. dapat chemistry spiritualnya dari pendekatan agamanya karena Mandaras itu. Kalau kita teman-teman di aktivis dakwah mungkin ya itu sebetulnya implementasi daripada pesan-pesan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Jadi ini luar biasa. Jadi saya tanya Pak Gubernur itu, wah luar biasa nih Pak. Karena membaca 20 buku itu nanti implementasinya multiply efeknya itu membaca 20 buku itu artinya 20 ide, 20 karya, 20 gagasan, dan 20 tahun ke depan kita mempersiapkan Indonesia emas itu. Iya 100 iya. tahun dalam kemerdekaan. Nah, kebetulan kita ini masih dalam Ah, suasana kemerdekaan. iya. 100 tahun Indonesia merdeka nanti, Anda disebut dengan generasi emas, generasi perubahan itu pas 20 tahun ke depan. Nah, waktu yang ada sekarang 20 tahun ini, kalau 55.000 siswa SMA, SMK, SLB, madrasah aliyah, sebetulnya kalau masuk madrasah berarti sampai 70 ribuan. Karena siswa SMA, SMK saja itu 57.000 sekarang sama SLB. Kalau madrasah sanawiyah, aliyah dan swasta masuk generasi Oh. itu hampir 85 sampai 90.000 kan. Bayangkan kalau itu membaca, ini akan menjadi sebuah gerakan dahsyat untuk membangun satu peradaban. Saya betul-betul yakin akan menjadi lokomotif utama dalam merubah semua aspek kehidupan, bukan hanya sekedar literasinya Iya iya, tadinya, literasinya saja. tapi aspek pengetahuan, skill, cara pandang, persepsi dan seterusnya. Dan inilah yang dibutuhkan satu generasi untuk mengawal global perubahan dunia dari sisi tata kelola perubahan tatanan global. Iya. Dan sekarang ini kan teman-teman harus pahami nih ya. Iya. Kita ini sedang menghadapi situasi yang diprediksi oleh para pakar itu the new world order, tatanan dunia baru. Iya, tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru ini harus diperkenalkan dan itu harus dibaca. Nggak boleh lagi hanya sekedar dibaca itu para kami ini yang para birokrasi ini, Iya. tapi anak-anak kita sekarang. Dan alhamdulillahnya karena Ibu Bupati Pak Ibu Sutina itu sudah
ternyata sudah mengimplementasikan lebih awal dan beliau mengatakan kita tindak lanjuti edarannya Pak Gubernur itu. Kami sekarang di Kabupaten Mamuju juga drive supaya siswa SMP membaca 10 buku Mhm. dan SD kelas 4, 5, 6 itu membaca 5 buku. Mhm. Nah, Oh. karena pertanyaannya tadi apakah di sekolah? Di sekolah dulu. Oh ya, di sekolah dulu. Ini kita bangun atmosfernya selama 6 bulan pertama ini. Mhm. Kita bangun dulu di sekolah, lalu itu akan masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Dan teman-teman para penghuni warkop ya, Iya. itu sudah ada. Oh, sudah ada Oh juga? iya, Oh ya? sudah ada. Dimulai dengan kami punya majelis itu ada warkop damai di Dandim itu depan Maleo. Kami di sana punya circle membaca majelis damai namanya. Majelis damai, Pak, ya? Majelis damai. Itu sudah memulai gerakan literasi itu. Banyak ide-ide lah dari sana. Nah, dia buat itu menyambut gerakan membaca ini dan itu terposting sampai dibaca dalam satu hari itu dibaca sampai 200.000 pembaca, 30.000 pembaca sehari. Berarti program ini sebenarnya juga dari keresahan Bapak Gubernur ya? Ya, ini Melihat ya kegelisahan indeks tadi tadi, ya. mengenai indeks pembangunan literasi. Mhm. Yang semoga dengan adanya program saat ini ya di masa yang akan depan akan berdampak kepada generasi Harus. kita. Dampaknya nanti akan ada perubahan cara pandang, perubahan pola pikir. Mhm. Karena itu mungkin juga yang penting akan dipahami oleh kawan-kawan seluruh masyarakat ini, eee, kita penting nanti akan membentuk tim tim kurasi bukunya, buku apa saja, kan Mhm. beliau mewajibkan 2 buku ya, Iya, buku, Pahlawan Nasional Andi iya. Depu sama buku, Bahodin Lopa. Mhm. Ini Iya. sementara Mhm. diperbanyak ya. Saya lihat tadi itu yang juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasanya tidak ada buku itu yang di sekolah-sekolah Ya, mengenai tentang pahlawan, heeh, pejuang nasional tadi. ini yang selama ini tanda kutip "lalai" kita. Ya. Karena kita punya anggaran banyak, anggaran Mhm. dana BOS itu kan banyak. Iya. Nah sekalian melalui podcast ini saya sudah me-warning juga kepada semua kepala sekolah SMA ya, sederajat maupun SMA, juga madrasah aliyah. Kalau anggaran dana BOS itu dipakai untuk pengadaan buku, tidak boleh lagi hanya sekedar buku-bukuan, tanda kutip ya. Buku-buku ya. Ya jangan hanya buku paket, Iya. coba beli buku-buku populer Mhm. yang bisa merasuk menggairahkan cara pikir ya kepada anak-anak itu. Mhm. Bisa memancing untuk daya nalar. Jadi mungkin dari 20 buku di awal ya, kan sudah ada 2 nih. Mhm. Nah 18 itu bisa kita mastering AI misalkan, skill yang lain, Mhm. atau eee, mengkanalisasi pembelajaran Mhm. yang dibutuhkan anak-anak. Oh ya, jadi tadi, makna filosofisnya itu dari budaya Mandar ya, Pak, ya? Iya, Dari Mandaras. bahasa Mandar tadi, Mandaras. Mandaras sendiri tadi Iya. kan bahasa Mandar ini Mhm. artinya membaca ulang, membaca mendalam, ya. Cuma ini deep learning. Ini bagian daripada deep learning, membaca, belajar mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini melalui membaca itu, sebetulnya itu tadi menderas itu. Nah, walaupun memang, ini akan diujikan dulu di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan ini bisa jadi model di Indonesia. Iya, Ya. karena ya tentunya jangan sampai baca Facebook misalnya, Pak, baca WA itu Mandaras juga. Tidak, itu tidak masuk. Ah. Jadi kita sekarang, ini saya lagi merancang, sudah ada aplikasi Mandaras kita lagi sementara bikin, Mhm. mungkin insya Allah target kita di hari ulang tahun Sulawesi Barat tanggal 22 September nanti, ini juga akan 22 menjadi September. kado Mmm. Pak Gubernur nanti, kado daerah insya Allah. Saya lagi merancang Oh bersama ya. teman-teman tim ahli, kita akan mencoba secara bersamaan serentak 20.000 siswa membaca buku itu. Mmm. Sementara membaca kemudian melalui aplikasi ini, Pak Gubernur itu bisa memonitoring siapa membaca apa dan bisa ditanya, "Kamu coba apa yang kamu pahami dari buku itu?" Itu ada, harusnya Ya, jangan iya, lebih iya, canggih harus lagi. harus seperti itu caranya Iya, supaya ini betul-betul, para pembaca itu paham iya. apa yang kemudian Nah, mereka baca. kita sementara mempersiapkan model evaluasinya, bagaimana kalau dia membaca offline, bagaimana kalau dia membaca buku, online ya, membaca digital book itu atau e-book. Ini kalau misalkan itu sudah bisa dilakukan, maka insya Allah ini akan menjadi satu Mmm. gerakan besar. Mudah-mudahan juga teman-teman di semua komunitas dakwah, aktivis dakwah di Wahda dan seterusnya, ambil bagian lah, Mhm. ambil bagian ini. Jadi semua nanti itu akan tadi pertanyaannya apakah di sekolah saja? Bukan, Iya. di sekolah dulu karena itu yang bisa kita desain. Tapi ini kalau bayangkan semua pengajian itu membaca, Ah. binaan-binaan kita ini membaca buku, membaca, 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 membaca. Karena tidak ada peradaban yang berubah kecuali dimulai dari membaca. Itulah mengapa Nabi SAW pertama merubah peradaban gitu kan, Mhm. dalam kaidah-kaidah belajar kita di tarbiyah itu kan, "Iqra." Mmm. Jadi ayat yang pertama, "Iqra." Inilah filosofinya secara tidak langsung tadi.
Berarti memang ini ya, Pak Gubernur melihat bahwasanya isu literasi ini Ya, kuat sekali. iya, kuat sekali di Sulawesi Barat yang artinya harus betul-betul mendapat penanganan Ya, yang, khusus begitu? harus. Artinya, akan sangat kuat dampaknya nanti dengan membaca ini. Jadi, apakah ini akan berpengaruh dengan karakter dari, generasi kita ke depan terkhusus di Sulawesi Barat ini apabila kita memperbaiki literasi? Oh iya, sangat sangat. Jadi kan, saya biasanya memulai kalau ada podcast kayak begini tuh, memulai memperkenalkan visi misi, Pak Gubernur ya, Mhm, SDKJSM dengan Pancadaya itu. Ini supaya kita harus paham semua, mhm, visi misi beliau ini kan mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat maju dan sejahtera ya, ya maju dan sejahtera. 2029 targetnya Mhm. 2030 dalam kepemimpinannya, dengan 5 misi utama yang disebut dengan Pancadaya itu. Oh, Pancadaya. Menumbuhkan ekonomi, pertumbuhan Ya ekonomi ekonomi. 7% nanti di 29, kemudian penurunan angka kemiskinan. Nah, yang ketiga ini yang kita bahas, Oh ya, yaitu membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Kemudian tata kelola lingkungan, pelestarian lingkungan, pembangunan, infrastruktur dan konektivitas. Makanya misalkan, perhubungan dan seterusnya. Dan yang kelima adalah tata kelola pemerintahan. mhm, Nah, khusus di misi yang ketiga atau pancadaya ketiga inilah, ini sulbar cerdas. Jadi dari Queen 14 program itu, mhm. ada sulbar berdaya, pertumbuhan ekonomi, ada sulbar sehat. Di bidang kesehatan ini lagi diramu, mulai penurunan angka kemiskinan, stunting. Nah, sulbar cerdas ini salah satu program yang kita sementara jalankan sekarang ini dari ide membaca buku itu mendaras itu. Iya, Tentu juga masih banyak program-program lain dilakukan. Tapi dalam rangka pertanyaannya tadi, apakah membaca ini bisa membangun masyarakat SDM yang unggul dan mhm, berkarakter? iya. Iya, kita tidak kita betul-betul kehilangan ide kalau kita tidak membaca. Teman saya Pak Adi kan, Pak Adi Arwan Maleming itu biasa kalau saya diskusi dengan beliau bilang, "Kita tidak bisa berdiskusi kepada teman siapapun itu. Iya, Kalau dalam 1 minggu itu dia tidak membaca, iya. kenapa dia nggak punya bahan?" Jadi memang, generasi ini harus Nah, ya tantangannya juga tantangannya sekarang juga ya. itu untuk cara mengeliminir kecanduan gadget itu, kecanduan HP dengan adik-adik kita ini, nah itu dengan cara membaca. Tapi tentunya ini ya, pemerintah sudah memikirkan bahwasanya bukan cuma membaca saja, tapi betul-betul ini akan ada step-stepnya ke depan, Iya, agar bagaimana generasi kita ini betul-betul bisa memiliki daya saing. Ya, karena ketika ini tentunya tidak betul-betul, implementasinya baik, boleh jadi jadi nanti kita kawal ya karena kita ya, sudah omongkan ini. Saya bisa bayangkan kalau nanti gerakan 55.000 sampai 60.000 siswa ini membaca dan dikawal, mhm, di 6 bulan pertama kita bisa lakukan evaluasi, terus membaca terus. Selain menguasai, pelajaran mendasarnya di sekolah, dia membaca buku yang diperlukan tadi ya, mhm, membaca sejarah, membaca, budaya kepahlawanan, membaca semangat dan skill seperti mastering AI dan seterusnya tadi, itu akan lahir karya dan boleh jadi nanti akan jadi penulis. Nah, ini dampaknya, kami juga sudah merancang bersama teman-teman dari aktivis perempuan itu, di hari Ibu nanti tanggal 22 di 2 Desember, itu kita akan lomba menulis. Menulis tentang ibu, siswa menulis tentang ibu dengan 20, minimal 20 referensi. mhm, Kan dia tidak bisa menulis kalau dia tidak membaca. Jadi Anda pikirkan nanti kalau akan ada satu ikatan emosional terkait dengan ibu dari hasil membacanya. Ada ikatan yang menggelora ya dari jiwa mereka itu terkait dengan bagaimana hormatnya kepada pemimpin dan seterusnya ketika mereka membaca. Ada kekuatan daya fikir dan pengetahuan yang mendalam ketika mereka membaca skill dan seterusnya. mhm, Belum lagi kalau hasil membaca mereka itu diapresiasi dengan lahirnya satu karya buku. Jadi mungkin misalkan nanti ada karya yang lahir dari anak-anak siswa nih, dari hasil membaca. iya, Itu lagi dicetak, itu lagi diperbanyak dan seterusnya. Termasuk dampaknya nanti kita harapkan menghargai kepada penulis, penulis lokal. iya, Banyak penulis kita. Nah, mungkin juga teman-teman nanti di Ohda itu bisa menulis, mhm, menulis buku dan seterusnya. Buku-buku itu kan kita bisa memberikan input kepada pemerintah ini, buku-buku yang kita arahkan untuk menaikkan indeks literaturnya, iya. literasi mereka. Tapi tentunya Pak, kalau kita, melihat bahwasanya kendalanya juga ya karena ketika hal ini kita gulirkan nanti adalah ketersediaan buku ya, terkhusus di sekolah-sekolah. Ya, Ya, jadi kira-kira seperti apa strateginya nanti untuk hal ini? Karena mungkin ya,
ada sekolah yang cetakan bukunya di situ sudah cetakan lama misalnya, bahkan sudah tidak ada diperbaharui. Pembiayaan di sekolah itu sudah ada yang pasti, Ya, 1,6 juta per anak per tahun mmm, yang dialokasikan untuk dana BOS. 30% itu menurut Juknis dipakai untuk beli buku. Nah, buku ini, inilah yang mau kita lokalisir, kita, drive, mengorganisir buku itu agar buku-buku yang dibaca mereka itu buku-buku populer, buku-buku yang, kontemporer yang memang dibutuhkan saat ini mhm, dalam rangka merespon tadi pemikiran perubahan global dan mmm, seterusnya iya itu. iya, Ini kita akan coba kawal dan saya besok, pekan ini kita akan rapat lagi gerakan Mandaras itu, mencoba menghadirkan, makanya nanti akan ada tim kurasi. iya yang tadi dibahas Ya, sore. tim Iya, kurasi inilah yang, "Buku apa nih? Dari mana sumbernya?" mmm, Nah, untuk yang 2 buku wajib tadi, di Depo sama Pak Bardilova itu kan sementara ada pengadaan sekarang, mungkin berapa ribu nanti akan disalurkan, sambil nanti kita akan mendorong, di RKAS ya, perubahan, rencana belanja atasnya BOS, siswa SMA, SMK ya. mmm, Itu kira-kira strategi yang sangat konkretnya. Jadi sumbernya ada, tinggal memang manajemen ini dikelola, diatur secara kuat supaya mencapai, visi misi Pak Gubernur, gitu. Belum lagi kalau gerakan ini sudah jalan di 6 bulan pertama, saya yakin akan banyak orang yang terlibat. Kami kemarin misalkan di Jakarta itu, Bapak Gubernur ketemu dengan tim penulis Toini Mandar untuk melihat, dari sisi gender dan seterusnya. iya, Itu lahir 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 terus semua orang-orang, "Pak, saya mau datang." Saya ketemu Pak Zain, Dokter Zain ini direktur Pontren di Jakarta, Kemenak yang, ex PJ Bupati Mamasa ya, beliau. iya iya, Dia juga punya Zain Office. mmm, Itu gerakan literasi tuh. Dia mau sudah sampaikan ke saya, "Pak, nanti kami ada buku sekitar 6 karung itu mau disalurkan." mmm, Nah, nanti bukan cuma sekolah nih, itu juga akan masuk ke masjid, masuk ke desa. iya iya. Dana desa bisa lebih besar lagi. Oh, Dana desa itu kalau kita drive itu nanti di setiap pojok desa ada pojok pojok baca. pojok baca, ya. Jadi, termasuk ini Pak, mengenai tentang, eee, perpustakaan di sekolah dan mungkin perpustakaan juga di tempat-tempat umum. Alhamdulillah sekarang dengan gerakan kita bukan rencana karena sudah jalan, kami kemarin kunjungan tim perpustakaan, daerah Pak, Mustari Mulai itu kunjungan ke Perpustakaan Nasional dan kita dapat anggaran tahun ini, apa tahun depan itu perbaikan seluruh perpustakaan. Perbaikan seluruh perpustakaan 200 sekolah itu akan diperbaiki. Sulawesi Barat Pak? Se-Sulawesi Barat. Jadi gerakan Mandaras ini itu langsung berdampak kepada daya tarik. Kalau begitu kami akan perbaiki perpustakaannya dan seterusnya, akan melatih pustakawan. Nah, walaupun memang ini hanya akan melirik dulu, sekolah, tapi yang utama dari Perpustakaan Nasional itu akan mengadakan, gerakan membaca itu di seluruh desa yang ada. Mmm, Oh, itu luar biasa itu, kalau di PMD nanti. Jadi, satu ide 20 gagasan membaca tadi itu, satu ide membaca 20 buku itu melahirkan banyak gagasan, melahirkan banyak keterlibatan masyarakat dan seterusnya. Ini akan menjadi gerakan dahsyat menurut saya. Yang i penting semua kita bergerak ya. iya, yang tadi juga Pak, yang penting itu pustakawan sebenarnya. Iya, Karena sepertinya kita, selama ini. sekolah-sekolah itu masih kurang Pak, ya Bukan, memang tidak pernah diperhatikan itu pustakawan. pustakawan ya. Itu Ah, dipandang tidak pakai mata, bukan lagi sebelah mata. akhirnya banyak buku yang hilang misalnya, akhirnya banyak buku yang Karena dia hanya pelengkap di sekolah. ah, Tapi sekarang dengan adanya gerakan Menderas ini, maka pustakawan ini menjadi, ah, misalkan Kabupaten Mamuju sekarang saya lihat tadi, baca tadi di Instagramnya itu, Pak Uzan, Pak Kadis bilang itu, menjadikan perpustakaan sebagai destinasi. ya, Oh, keren banget itu. iya betul Pak, Dengan gerakan macangannya itu ya kan, luar nggak biasa. sesat ya. Iya. Karena betul-betul ini harus menarik, Iya, orang-orang untuk ingin membaca, ya jangan sampai suasananya nanti aduh, kami pun ini sekarang yang supaya kita tidak kabur maktab ya, saya juga harus baca buku setiap hari lagi, baca lagi baca lagi baca lagi. Malah saya sekarang ini sedang menyusun tesis mau penyelesaian untuk ujian, kedua ya. mhm. Jadi bagaimana juga Pak mengenai tentang, peran dari orang tua, kemudian masyarakat, ya dan mungkin pemerintah-pemerintah ini yang di bawah provinsi dalam hal ini? Harus bersinergi semua. Jadi kita akan mencoba, jadi kami lagi mendesain aplikasinya tadi itu model, partisipasi semua. Jadi model partisipasi ini, aplikasi ini itu melibatkan orang tua.
anak membaca buku apa, orang tuanya tahu kalau dia membaca, Mhm. nanti kita bisa absen. Jadi nanti kecanggihan daripada aplikasi Mandaras itu, gubernur bisa langsung melihat, ini anak baca buku apa, gurunya mengawasi atau tidak, orang tua terlibat apa tidak. Jadi itu kita sebentar lagi bikin dan insya Allah kita akan uji coba nanti di hari ulang tahun Sulbat. Dan canggihnya, kalau fitur itu dibuka, Mandaras itu, maka aplikasi lain di HP-nya, fitur lain di HP-nya seperti TikTok, apa ada macam-macam platform Ah, sosial, mhm. itu berhenti, Ah, tidak berfungsi. Kalau orang tanya, "Kenapa bisa ada sistem seperti itu?" ya. Apa bedanya dengan Google Kids itu? Atau Oh, ada aplikasi yang ya YouTube yang lain itu, yang YouTube untuk aplikasi ya YouTube anak-anak, anak dan ya. seterusnya, atau misalkan kalau dia lagi main game itu kan langsung dimatikan gitu kan, banyak Mmm, program itu. Logikanya seperti itu. Dan kita akan lengkapi fitur Mandaras itu di situ. Ini juga sekaligus nanti fitur Mandaras itu bukan hanya sekedar untuk fitur membaca, tapi ini sekalian aktivasi untuk dua digitalisasi yang ada di sekolah, learning management system dan school management systemnya insya Allah. ya. Eee, jadi memang dampak jangka panjangnya ini Pak juga sudah betul-betul difikirkan Iya, apalagi tadi mengenai iya, tentang, aplikasinya, sisa mungkin bagaimana nanti, pelaksanaannya ini di lapangan betul-betul, iya. terimplementasi dengan baik Pak di Kita lagi menyusun pergubnya. mmm. Nah, ini kan gerakannya tadi dimulai dengan edaran, sekarang sudah jadi pergub. Oh, ya ya. Nanti supaya ini terus menjadi satu gerakan teratur dan sistematis, dibiayai oleh daerah, maka kita akan jadikan Perda nantinya. Tapi pelan-pelan aja dulu. Ini kan sudah dari surat edaran menjadi pergub, draft pergubnya sudah final, kita sudah selesaikan, tinggal dihadapkan ke Pak Gubernur dan ini sangat cepat ini. Mhm. Karena saya betul-betul fokus mendesain dengan teman-teman tim ahli yang lain dengan OPD terkait, terutama perpustakaan, staf ahli yang lain dan seterusnya. Jadi insya Allah ini saya sangat yakin ini akan jadi model di Indonesia. Jadi Pak Gubernur itu selalu melontarkan ide, kami di bawah pasukannya ini harus siap bagaimana mewujudkan ide itu. Nah, ini salah satunya. Ya Pak, dan, pertanyaan terakhir Ustaz, Iya, mengenai tentang kira-kira bagaimana keterlibatan nantinya, terutama ya, karena kami ini di ormas Islam ya, iya. dan mungkin ormas-ormas Islam lainnya yang menonton podcast kita ini, bagaimana seharusnya keterlibatan mereka agar program yang diusung oleh, Pak Gubernur kita bisa berjalan dengan baik? Harapannya kita bersinergi semua, mau dari ormas Islam atau bukan, semua kalangan, baik itu terutama dari pegiat literasi. Ya, Kan pegiat selama ini literasi ya, betul pegiat Pak. literasi kita itu tidak punya wadah. Mereka tidak seolah-olah dinaungi. Jadi Iya, betul. mereka itu menjalankan ide-ide mereka tanpa keterlibatan tanda kutip pemerintah selama ini. Betul Nah sekali. sekarang pemerintah yang memulai gerakan ini Mmm, mengakomodir. Jadi gerakan literasi yang sudah kuat di masyarakat secara otodidak yang ada selama ini tanpa keterlibatan pemerintah, ini kita wadahi. Nanti kemudian akan kita coba wujudkan dengan lomba menulis lagi dan iya seterusnya. betul. Saya bayangkan nanti misalkan kalau sudah banyak penulis terus berkarya, kita bikin percetakan sendiri, penerbitan sendiri di Mhm, Sulawesi Barat. Jadi kalau perlu nanti bukan hanya program materi kurikuler atau apa namanya muatan lokal, tapi sudah saatnya Sulbat itu mencipta mata pelajaran dan yang itu didesain keluar gitu. terutama mata pelajaran lokal Pak ya, yang Ya, berkaitan tapi soal kita budaya. mulai dan semua tidak akan bisa berkarya tanpa membaca. Mhm, Terserah. Ini kan sekarang kalau siswa mungkin ada juga yang meragukan kalau membaca buku di mana beli bukunya? Kan ada buku e-book sekarang. iya e-book, E-book betul. juga tidak murah sebetulnya, tapi kalau satu kali beli e-book itu lalu kemudian dimasukkan dalam aplikasi itu. Jadi misalkan nanti ini kita mau aktivasi 20.000 anak itu kan kita kasih chip. Jadi gerakan Mendars ini kita kasih chipnya, diisi 20 buku, e-book-nya, buku utama yang disepakati oleh tim kurasi tadi, lalu kemudian dibaca. Bisa dibaca offline, bisa dibaca online. Nah, kita memang akan mendesain anak-anak ini supaya selalu berada pada situasi ingin membaca. Dan Ya, sudah mulai, ya coba betul. kita lihat teman-teman di Facebook itu sudah ada yang posting, "Weh mau kemana?" "Saya mau ke Gramet." "Kenapa?" "Harus dibaca buku." Nah, Ah, ya itu betul, iya sudah Pak, mulai ada iya betul. dampaknya. Itu bagus itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ini bisa melihat ada yang seperti itu, pergi ke sekolah sudah bawa buku lebih utama daripada Mhm, bawa handphone dan seterusnya, itu kan bagus itu. Artinya kan begini, kita sekarang tidak mungkin memisahkan memisahkan diri dengan teknologi ya? Iya teknologi, betul. itu baik berwujud melalui handphone atau apa misalkan. Yang kita harus lakukan adalah mengendalikan Mhm, teknologi itu, membawa mereka pada satu situasi yang ramah. Jadi teknologi ini yang ramah kepada kebutuhan kita.
Mana mungkin, ini kita di dunia ini, kita hidup di dunia itu hidup dengan seluruh godaan, ancaman, dan tantangan. Iya, Nah, tinggal bagaimana mengendalikannya iya, saja. Nah, itu dibutuhkanlah pikiran-pikiran yang istimewa dari para pemerintah kita. Alhamdulillah saya kira Pak Gubernur ini selalu punya ide, mhm. selalu punya banyak dan luar biasa. Besok Sande Silumba, oh cepat sekali. Itu juga butuh itu disosialisasikan. Wah, luar biasa saya bilang. Tapi saya lagi mengawal Mandaras jadi saya fokus di situ dulu. Iya, Pak, ya. Apalagi, mengenai tentang yayasan kan juga punya sekolah-sekolah, Ustaz, ya. Jadi Iya, mungkin bisa juga nanti ini betul-betul mengawal, ya. program Mandaras ini agar bisa terrealisasi. Jadi closing statement-nya Ustaz sebelum, kita tutup podcast kita pada malam hari ini. Saya terima Silakan Ustaz. kasih teman-teman di Wahda karena sudah punya sarana ini podcast. Lalu kemudian harap bahwa semua elemen terlibat merealisasikan mimpi dan visi misi Pak SDK JSM. Pemilu masih jauh. Ya. Jadi kita berharap kita fokus semua dari partai politik, dari komunitas, pendukung maupun bukan yang saat ini diayomi kepemimpinan Pak Gubernur SDK dan JSM ini. Ayo kita sama-sama merealisasikan mimpi-mimpi beliau. Kalau toh masih ada yang kurang boleh dikritik tapi dengan cara yang elegan dan seterusnya. Mhm, Kami terima semua apa segala macam. Jadi gerakan Manderas ini gerakan membaca ulang. Bukan hanya membaca buku, tapi membaca ulang situasi, memetakan kembali arah peta, peta jalan, roadmap kita seperti apa. Bahkan membaca arah perjalanan kita pulang ke negeri akhirat. ya betul, Pak, ya, Harus. ya, itu Jangan penting. sampai kita terlalu jauh melenceng, harus kembali lagi. Ya, Jadi saya mau tutup ini dengan satu mengingat bahwa tidak ada yang dipisahkan ya. Saya selalu mengingat ini surah Al-Qasas itu ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada illa innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi untuk sukses dunia akhirat itu ada empat. Yang pertama, seluruh aktivitas kita ini untuk akhirat. akhir. Tidak ada yang terpisah. Kalau kita mau sukses akhirat, maka totallah hadapi dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Karena dunia itu jangan dibelakangi, hadapi, Mmm, kendalikan, taklukkan itu dunia. Itu sarana, jangan dibawa ke hati. Seluruh prestasi dunia itu taruh di telapak kaki. Hmm. Supaya nanti kalau dia kehilangan, kita tidak sakit hati. mhm, Kekuasaan, apa segala macam. Nah, nanti Allah mengingatkan itu, wahsin kama ahsanallah, berbuat baiklah. Jadi sarana kita masih hidup ini, kita berbuat baik. Mendukung siapa yang saat ini memimpin kita, ini bagian daripada gerakan berbuat baik. Tapi juga tidak berlebih-lebihan. ya, Allah la yuhibbul, tidak berlebih-lebihan, tidak merusak diri, tidak merusak orang lain sesungguhnya karena perbuatan merusak itu sangat tidak disukai. Jadi kira-kira itu. Nah, maksudnya saya ingin mengatakan bahwa eh, pemerintahan itu sesuatu yang kita butuhkan oleh semua kalangan untuk kemudian mengantarkan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara kita ini menuju eh, cita-cita kita yaitu mati masuk surga. mhm, ya Saya Ustaz. kira itu cukup ya. Ya. Iya, terima kasih. Pemirsa di program kita Caka-Caka Machua, alhamdulillah narasumber kita pada malam hari ini luar biasa, banyak memberikan arahan kepada kita, banyak juga informasi mengenai tentang, program yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di Sulawesi Barat dan terkhusus di program tadi di Mandaras. Ya saya kira itu saja perjumpaan kita pada malam hari ini, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.